Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku asertif, di mana tujuannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya perilaku asertif. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan untuk mengemukakan apa yang ia inginkan pada orang lain. Yang ketiga, siswa mampu melakukan latihan asertif. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktikkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian dihadapkan pada pertanyaan, apakah kalian pernah merasa tak didengarkan oleh orang lain, merasa sangat kesal kepada orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya tetapi kamu tidak bisa menolak, atau merasa keberadaanmu tidak disadari orang lain dan pendapatmu dianggap kurang penting? Jika kalian pernah merasakan hal yang seperti itu, kalian bisa jadi memiliki sikap yang non-asertif, di mana pada saat kita menampilkan perilaku lemah, pasif, mengorbankan diri sendiri, tidak bisa menolak, membiarkan kebutuhan, pendapat, pikiran, penilaian orang lain mendominasi kebutuhan, pendapat, pikiran, dan penilaian diri kita sendiri, maka kita sudah menampilkan perilaku non-asertif seperti itu. Jadi perilaku asertif merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan, rasakan, dan dipikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Mengapa kita harus asertif? Ya, yang pertama adalah agar kita dapat berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, mengajarkan pada individu untuk mengungkapkan diri dengan cara sedemikian rupa sehingga terefleksi kepekaannya terhadap perasaan dan hak orang lain. Terus selanjutnya adalah manfaat perilaku asertif. Yang pertama, membuat seseorang menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, membuat diri merasa berharga. Yang ketiga, memiliki konsep diri yang tepat. Yang keempat, meningkatkan pengendalian diri. Dan yang kelima, memperoleh hubungan yang adil dengan orang lain. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips supaya kita dapat berperilaku asertif. Jadi yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Cobalah untuk selalu memperhatikan semua hal yang dikatakan lawan bicara kalian. Jangan menyela pembicaraannya meskipun Anda punya pendapat. Tunggu dulu sampai orang tersebut selesai berbicara, baru nyatakan pendapat Anda. Ketika sedang mendengarkan, coba pahami sudut pandang dan situasi orang tersebut. Selanjutnya, untuk yang kedua, berani menyampaikan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang umum terjadi. Ketika Anda tidak sependapat dengan lawan bicara, Anda harus berani mengutarakannya. Ingat, mengutarakan perbedaan dengan memaksakan pendapat. Ingat juga bahwa Anda masih mungkin salah, meskipun Anda sangat percaya diri dengan pendapat Anda. Dalam menyampaikan perbedaan pendapat, kita juga harus menghindari penggunaan kalimat yang agresif. Ketika berbicara dengan siapapun, hindari penggunaan kalimat yang terasa menyerang lawan bicara dan berpotensi menyakitinya, apalagi ketika Anda sedang berada di tengah konflik. Tips sederhana yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan kalimat yang diawali kata saya. Ketika sedang menyampaikan pendapat, sebagai contoh, saya merasa tidak dihargai dalam kelompok ini, akan terdengar lebih baik daripada kamu tidak pernah menghargai saya.
Jadi seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya adalah selalu hargai orang lain. Ingatlah untuk tetap menghargai orang lain ketika Anda sedang mengutarakan pikiran, keinginan, ataupun opini tertentu. Hindari berkeras kepala terhadap pendapat Anda dan pastikan Anda menyampaikan pendapat Anda dengan tetap menjaga perasaan orang lain. Selanjutnya adalah hindari merasa bersalah. Maksudnya hindari merasa bersalah setelah Anda mengatakan tidak terhadap suatu pendapat atau menolak suatu permintaan. Anda tidak harus menjadi atau selalu menyenangkan orang lain. Selama Anda mengemukakan alasan yang jujur, masuk akal, dan tidak menyalahi aturan, tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Selain itu, kita juga harus melatih diri kita untuk bisa memperlihatkan emosi-emosi yang positif. Contohnya seperti belajar memuji, mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan belajar untuk mengatakan meminta maaf seperti itu. Selanjutnya adalah berlatih dengan hal-hal kecil. Berlatihlah menjadi pribadi yang asertif dengan teman atau orang terdekat Anda. Bahkan Anda bisa berlatih di depan kaca dengan membuat skenario di kepala Anda. Misalnya, coba latih cara bicara dan gestur Anda saat menolak permintaan bantuan untuk mengerjakan tugas atau PR teman Anda. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah modeling, ya. Maksudnya di sini adalah belajar dari banyak orang. Jadi guna menunjang keterampilan perilaku asertif, Anda bisa banyak belajar dari banyak orang, baik itu keluarga, teman, ataupun tokoh masyarakat. Perhatikan bahasa tubuh dan pilihan kata yang disampaikannya, seperti itu. Jadi kita mengamati apa yang disampaikan oleh itu tadi teman ataupun tokoh masyarakat, seperti itu ya. Nah, di sini ada ini contoh ya. Jadi ada sebuah situasi seorang teman berulang-ulang membuat janji pada Anda dan membatalkan janjinya itu pada saat-saat terakhir. Untuk respon yang asertif contohnya adalah seperti ini. Saat kamu membuat janji dengan saya, lalu di menit-menit terakhir membatalkannya, bahkan hal ini terjadi sampai 3 kali. Saya merasa benar-benar kecewa karena saya tidak punya kesempatan untuk membuat janji dengan orang lain. Akhirnya saya berpikir, kamu memang tidak sungguh-sungguh untuk menepati janji. Lain kali saya harap kamu memberitahu paling tidak 1 jam sebelumnya bila kamu tidak bisa memenuhi janjimu. Itu adalah salah satu respon yang asertif. Jadi kita dapat mengungkapkan perasaan kita ya, apa yang kita pikirkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah respon yang non asertif. Contohnya seperti ini. Membiarkan hal itu terjadi karena khawatir sang teman jadi marah. Jadi ketika temannya mengingkari janji, kita tidak merespon apa-apa. Jadi membiarkannya karena kita takut teman kita marah. Atau tindakan kita jika non asertif itu bisa bercerita kepada orang lain bahwa teman tadi sangat menyebalkan dan sangat mengherankan bila ada orang lain yang mau berteman dengannya. Nah, silakan mulai dari sekarang yang belum memiliki sikap atau perilaku asertif bisa dimulai dari tips-tips yang saya sampaikan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.